Yang membuat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam besar itu karena risalah Muhammad bin Abdullah ini diturunkan dalam bentuk mukjizat yang tidak pernah berhenti sebagai mukjizat. Nabi-nabi terdahulu mereka punya mukjizat, bahkan seakan banyak mukjizatnya. Tapi mukjizat para nabi sebelum Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizat yang sifatnya itu situasional dan kondisional. Namanya contoh ketika tongkat Musa itu membelah laut, ya sekali. Ya. Yang menyaksikan ya orang-orang yang bersama Musa. Yang menyaksikan ya Fir'aun dan bala tentaranya. Di luar kawasan itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, hanya dengar cerita. Kita pun setelah berpuluh abad ini pun tentang tongkat Musa membelah lautan hanya sebuah cerita. Kita tidak menjadi saksinya kan? Apa ada di antara kita yang ikut menyaksikan ketika tongkat Musa, berarti sudah berapa ribu tahun usianya itu? Ada tidak di sini yang ikut menyaksikan peristiwa dibelahnya laut oleh tongkat Musa? Kalau ada, tidak usah pura-pura ya. Bongkar aja jati dirimu. Sombong ya. Jadi berbagai macam mukjizat para nabi zaman dahulu itu situasional, kondisional, terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, beberapa saat selesai. Ya. Tidak demikian dengan Al-Quran. Al-Quran sama Allah dibuat bukan sesuatu yang laut terbelah, bulan dibelah, atau kemudian apa namanya itu dari batu jadi onta. Enggak begitu. Ya. Ini adalah kata, adalah kalimat, huruf-huruf, rangkaian kata yang menyusun kalimat. Ada redaksinya, ada sastranya, ada maknanya. Bahan-bahannya ada di tengah-tengah kita semua ini, tapi bahan-bahan itu tidak ada satu orang pun yang bisa membuat susunan seperti Al-Quran. Karena itu kan Allah berkata, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau sekarang ini ada orang yang mau buat tandingan Al-Quran, boleh apa enggak boleh? Syar'i apa enggak syar'i? Boleh, Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang nantang itu. Masa Tuhan yang nantang terus kalau orang mau buat tandingan enggak boleh loh? Kan susah ini kan loh. Kamu memang buat tantangan, ya harusnya halal dong. Halal. Jadi siapapun yang mau mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran, monggo. Dipersilakan, dan Tuhan yang mempersilakan itu. Kalau lagu ada yang ragu, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat seperti Al-Quran. Tapi Allah langsung menutup. Kalian tidak akan pernah bisa melakukannya dan tidak akan pernah bisa. Ya. Padahal bahan-bahannya sama. Al-Quran kita kan baca. Ya isinya bahasa Arabnya orang-orang ini. Ada dzalika, ada min, ada ila, ada aswak, ada yamshi, ada bahr, ada Korea, ada Madinah. Ya bahasa Arab biasa itu, kumpulannya isinya tidak ada bahasa yang aneh-aneh, bahasa yang dipakai oleh orang-orang itu. Tapi ternyata bahan-bahan yang sama orang-orang Arab dipakai untuk mereka bersyair, berpuisi, membuat narasi-narasi yang indah, ternyata mereka tidak bisa buat susunan kalimat yang seperti Al-Quran. Ini padahal bahannya sama, kok bisa? Ya, dengan bahan yang sama jadinya seperti Al-Quran, tidak bisa ditandingi. Apa ini? Ya. Jadi Al-Quran dibuat seperti itu. Al-Quran juga dibuat sama Allah, tidak bisa ketambah, tidak bisa terkurangi. Bagaimana cara Tuhan membuat Al-Quran tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi? Bagaimana caranya?
Apakah dengan naskah aslinya ditaruh di goa tertentu, kemudian dijaga oleh para malaikat yang tidak satupun orang bisa menembusnya? Bukan begitu. Allah menjaganya bahwa susunan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedemikian kuatnya, sedemikian punya energinya, sehingga kalimat ini terus menarik orang untuk menghafalnya, terus bertambah penghafalnya. Jadi penghafal Al-Quran dari waktu sejak turun pertama kali terus bertambah. Sesuatu yang dihafal tidak mungkin ditambahi, tidak mungkin dikurangi. Jangankan ditambahi, dirubah harokatnya saja orang pada tahu. Dan ini one and only, hanya punya Al-Quran. Selain Al-Quran tidak begini. Hanya Al-Quran yang begitu. Karena seluruh dari 30 juz itu dihafal oleh banyak orang. Kalau mushaf Al-Quran kita mau ganti-ganti, kita mau coret-coret harokatnya, kita mau hapus katanya bisa, tapi sebentar ketahuan. Coba ya, kalau di rumah, ya, di rumah kita kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi. Anak kita ngamuk loh, Pak, bukan alhamdu. Anak kita bisa jadi pengingat. Dan ini hanya untuk Al-Quran, tidak untuk selain Al-Quran. Jadi Allah menjaga Al-Quran, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, melalui para penghafalnya. Dan subhanallah, Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab dengan tebal seperti itu, yang dari waktu ke waktu penghafalnya bertambah. Anda kalau mau nyari orang yang hafal Injil dalam bahasa aslinya, Anda butuh uang miliaran rupiah untuk ketemu orang itu. Di mana orangnya? Ada apa enggak? Boleh jadi enggak ada. Yang bisa yang hafal Injil dalam bahasa aslinya. Enggak ketemu Anda. Tapi Anda silakan mencari siapa yang hafal Al-Quran. Anda ke setiap kampung Anda ketemu. Mau usia berapa? 7 tahun ada yang hafal seluruh Al-Quran. 10 tahun? Apalagi kalau sudah usia 20 tahun, om bioan, kata, ya, benyak, ya. Di mana-mana, dan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan tidak ada kitab yang dihafal seluruh dunia dengan tingkat ketebalan seperti Al-Quran. Tidak ada. One and only. Jadi tidak bisa ditandingin. Tidak bisa dirubah. Harokatnya tidak bisa dirubah.